semuanya, apakah kalian sering mengikuti berita paling terbaru atau sedang viral? Dari mana kalian mendapatkan berita tersebut? Dahulu, sebelum ada internet, berita hanya dapat diakses melalui koran, radio, atau siaran televisi. Namun, saat ini dengan adanya internet, kita bisa memperoleh berita yang terjadi di sekitar atau bahkan dari belahan dunia lainnya dengan sangat mudah dan cepat. Hanya dengan membuka gawai, kita bisa mengakses berbagai topik berita secara digital. Berita yang kita baca di media cetak maupun media digital merupakan contoh penerapan dari teks berita. Nah, apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual artinya sesuai dengan fakta dan tidak mengada-ngada. Sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Tujuan atau fungsi teks berita yaitu memberikan informasi terkini kepada masyarakat luas. Berita juga membantu kita untuk lebih berhati-hati. Selanjutnya yaitu struktur teks berita yang meliputi 3 bagian, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita merupakan bagian awal yang memuat informasi penting. Kepala berita menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan unsur apa, kapan, di mana, dan siapa. Selanjutnya, tubuh berita yang merupakan bagian isi yang memuat informasi lanjutan dari kepala berita. Terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang terakhir adalah ekor berita, merupakan bagian terakhir yang mencantumkan informasi tambahan. Sifatnya opsional karena tidak terlalu berpengaruh terhadap pokok berita. Jenis-jenis teks berita meliputi 5 macam. Yang pertama, berita langsung. Yang kedua, berita opini. Yang ketiga, berita interpretatif. Yang keempat, berita investigasi. Yang kelima, yaitu berita mendadak. Jenis berita yang pertama yaitu berita langsung. Disebut berita langsung karena jarak waktu dari suatu peristiwa dengan proses peliputannya tidak lebih dari 1 atau 2 hari. Jenis berita yang kedua yaitu berita opini. Berita opini berisi informasi mengenai ide, pemikiran, kreativitas, atau komentar mengenai suatu hal yang terjadi. Jenis berita yang ketiga yaitu berita interpretatif. Berita interpretatif merupakan jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan yang meliput. Jenis berita yang keempat yaitu berita investigasi. Berita investigasi menyediakan informasi yang bersumber dari sebuah penyelidikan atau penelitian. Jenis berita yang terakhir yaitu berita mendalam. Sedikit berbeda dengan jenis berita investigasi, jika berita mendalam memerlukan pengembangan secara mendalam terkait suatu peristiwa. Oleh karena itu, pada jenis berita ini, unsur menekankan pada unsur mengapa. Setelah mengetahui mengenai pengertian, fungsi, struktur, dan jenis-jenis teks berita, pindai kode batang berikut dengan perangkat kalian sebagai latihan untuk berpemahaman mengenai materi pada kali ini. Kaidah kebahasaan teks berita. 1. Penggunaan bahasa bersifat standar atau bisa disebut dengan baku. Hal ini
Kedua, penggunaan konjungsi, bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan mengubah bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Berikut adalah contohnya. Tiga, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ditandai dengan dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung biasanya berkaitan dengan mengutip pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Berikut adalah contohnya. Empat, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain berpikir, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Berikut adalah contohnya. Lima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat yang mencakup unsur kapan dan di mana. Berikut adalah contohnya. Yang terakhir yaitu yang keenam, penggunaan konjungsi temporal seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini berkaitan dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Setelah mengetahui kaidah pembahasan teks berita, pindai kode batang berikut sebagai latihan untuk mengukur pemahaman kalian pada materi kali ini. Nah, sebelum menulis teks berita, alangkah baiknya kita mengenal lebih dulu contoh dari teks berita. Di samping merupakan contoh teks berita mengenai kenaikan harga LPG yang bersumber dari detik.com. Selanjutnya, siapkan perangkat kalian, lalu pindai kode batang yang berisi video berita. Kemudian, catat informasi penting yang ada dalam video tersebut. Langkah-langkah menulis teks berita. 1. Menentukan topik berita. Pilih peristiwa yang aktual, penting, dan menarik perhatian publik, seperti kejadian terbaru maupun suatu konflik. 2. Mendatangi sumber berita. Mengumpulkan informasi langsung dari tempat kejadian atau narasumber melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 3. Mencatat fakta dengan unsur adik simba. Catat informasi penting berdasarkan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4. Mengembangkan menjadi teks berita. Susun informasi menjadi teks berita secara utuh, meliputi struktur kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. 5. Memastikan kembali berita faktual dan aktual. Verifikasi semua informasi agar sesuai fakta dan masih relevan saat disiarkan. Setelah mengetahui langkah-langkah menulis teks berita, selanjutnya buat teks berita bertema bebas pada buku catatan kalian. Jangan lupa kumpulkan di pertemuan selanjutnya.